Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa kembali dengan saya di sini di channel Mas Nur Hasan. Pada video kali ini, kita akan belajar pelajaran prakarya, yaitu tentang kerajinan dari bahan keras. Kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan keras adalah kerajinan yang berasal dari bahan-bahan keras. Hasil produk kerajinan bahan keras bergantung pada kepiawaian pembuat kerajinan dalam mengembangkan kreativitas. Adapun prinsip dasar pembuatan bahan keras, yaitu yang pertama keunikan bahan kerajinan. Kayu adalah bagian batang, cabang, atau ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Bahan kayu memiliki keunikan tekstur urat atau serat kayu yang sangat unik dan tidak dapat pada bahan lainnya. Jenis kayu yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan, antara lain kayu jati dan mahoni. Produk kerajinan yang berbahan kayu antara lain pintu dan jendela, lemari, kursi, serta patung. Prinsip yang kedua adalah unsur pesan pada kerajinan fungsi pakai. Beberapa pesan yang dapat kita peroleh proses berkaryanya sebagai berikut. Produk dengan pesan yang bersifat fungsional, produk dengan pesan yang bersifat informatif, produk dengan pesan yang bersifat mengingatkan, produk dengan alasan yang bersifat prestise atau gengsi. Prinsip yang ketiga adalah unsur rancangan. Penggunaan bahan limbah keras untuk dirancang menjadi sebuah produk kerajinan tidaklah mudah. Banyak faktor yang perlu diketahui sebelum perancangan sebuah produk, yaitu faktor teknis. Faktor teknis meliputi metode produksi yang andal, penerapan daya mesin atau manual dan tingkat kemahiran sumber daya manusia. Faktor ekonomis. Faktor ekonomis meliputi pemasaran yang siap bersaing, sistem pemasokan atau distribusi, kebijakan penciptaan atau hak cipta, nilai jual dan keberadaan suku cadang, dan selera masyarakat. Faktor ergonomis. Faktor ergonomis meliputi kenyamanan produk kerajinan, keamanan produk kerajinan, kesesuaian produk kerajinan dan kepraktisan produk kerajinan. Faktor sains dan teknologi. Faktor sains dan teknologi yaitu terdapat inovasi dan modifikasi, perkembangan pengetahuan dan teknologi. Faktor estetika. Faktor estetika yaitu menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, penggarapan yang perinci atau detail, perupaan atau pewarnaan dan kesan atau gugahan yang ditampilkan. Faktor kondisi lingkungan. Faktor kondisi lingkungan meliputi nilai budaya dan kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Setiap bahan kerajinan memiliki karakteristik tersendiri. Secara umum, bahan keras dibedakan menjadi dua, yaitu bahan keras alam dan buatan. Mari kita bahas. Yang pertama, kerajinan bahan keras alam. Bahan keras alam adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar, baik hutan, bumi, maupun perairan Indonesia. Bahan keras alam sifatnya pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Contoh bahan keras alam, yaitu kayu, bambu, dan rotan, kerajinan bahan kayu. Sejak zaman dahulu, kerajinan ukir dari beberapa daerah di Indonesia sudah dikenal di mancanegara. Beberapa daerah yang dikenal sebagai sentra kerajinan ukiran, yaitu Jepara, Yogyakarta, Cirebon, Bali, Toraja, Palembang, dan Kalimantan. Setiap daerah memiliki motif atau corak ukir. Setiap motif mempunyai nilai keindahan, keunikan, serta makna simbolis yang syarat nilai kehidupan. Kerajinan bahan bambu. Bambu merupakan jenis tumbuhan berumpun, berakar serabut, batangnya bulat, berongga keras, dan tinggi. Sejak ratusan tahun lalu, orang Indonesia telah menggunakan bambu untuk berbagai kebutuhan, mulai dari tempat jemuran, tikar, dan anyaman yang rumit. Sekarang, produk kerajinan bambu tampil dengan desain lebih menarik dan artistik yang banyak digunakan di hotel-hotel berbintang, pondok, spa, butik, serta interior bangunan modern. Kerajinan bahan rotan. Rotan menjadi salah satu sumber hayati Indonesia yang cukup banyak ketersediaannya. Kurang lebih 90% rotan Indonesia dihasilkan dari pertumbuhan alami di hutan-hutan Indonesia dan 10% berasal dari budidaya rotan yang dilakukan oleh masyarakat. Pengolahan rotan juga sedikit rumit dan lama, dimulai dari penggorengan rotan, pengeringan, pelurusan, pemutihan, hingga pengawetan. Banyak hasil karya kerajinan tangan yang bisa dibuat dari bahan rotan seperti keranjang, hiasan dinding, ornamen-ornamen rotan untuk menghiasi rumah, pemukul debu kasur, vas bunga dan pot gantung. Selanjutnya, kerajinan bahan keras buatan. Bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat serta tahan lama. Contoh bahan keras buatan, yaitu logam dan kaca.
Kerajinan logam. Jenis logam yang digunakan untuk membuat produk kerajinan, antara lain emas, perak, perunggu, aluminium, besi, dan kuningan. Bahan logam banyak digunakan untuk membuat perhiasan atau aksesoris serta digunakan membuat benda hias dan fungsional lainnya, seperti gelas, teko, wajan, dan wadah serbaguna. Daerah penghasil kerajinan emas terdapat Kalimantan Selatan dan Jawa. Sementara itu, kerajinan perak terdapat di daerah Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Bali. Kerajinan kaca. Sejak zaman Hindia Belanda, masyarakat Indonesia sudah mengenal lukis kaca yang banyak dipakai di bangunan gereja, masjid, dan rumah-rumah tinggal. Lukis kaca berkembang di berbagai wilayah Indonesia, seperti Cirebon, Jepara, beberapa daerah yang tersebar di luar Jawa. Kerajinan yang berbahan kaca, antara lain patri kaca dan lukis kaca. Patri kaca dan lukis kaca memiliki efek yang sama, namun keduanya dibuat dengan teknik yang berbeda. Gambar patri kaca menggunakan teknik mematri pada bagian sambungan kaca. Lukis kaca dibuat dengan cara melukis kaca sesuai pola yang diletakkan di bawah kaca. Persamaan dari dua jenis kerajinan ini, baik patri kaca maupun lukis kaca, dilengkapi dengan garis luar atau outline yang dibuat dengan warna tegas, seperti hitam, emas, dan perak. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan share video ini dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Terima kasih.